yang belum gabung mudah-mudahan bisa gabung bersama kita ya, untuk sama-sama berbagi sharing ilmu dan juga untuk kabar pondok jika nanti ada dari Abah Umah bisa ada yang ditanyakan seputar kondisi dan perkembangan ma'had nanti bisa ditanyakan di forum ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Gitu ya. Jadi Abah Umah ini kita adakan untuk sesi online karena kita mengingat kalau offline sering berbenturan dengan kegiatan ma'had yang lumayan padat ya. Terlebih ini kita berada di akhir semester ya Abah Umah. Jadi hari-hari ini santri kita yang kelas 3 itu melaksanakan ujian tahfidz selama 10-an hari dan sudah berjalan sekitar 7 hari ya, sekitar 7 harian dan nanti akan selesai di pekan depan, dilanjut nanti ujian tahfidz dari kelas 1-2 di pekan depan. Tentunya banyak kegiatan yang kita agendakan pada akhir tahun ini, terlebih nanti setelah itu keduanya baik kelas 3 maupun kelas 1, 2, 3, kelas 1, 2, 3 ya, nanti akan ada ujian lisan dan ujian tulis kepondokan. Tentunya karena padatnya acara maka seringnya kita berusaha tetap menyambung silaturahmi dengan para wali sekalian meskipun dengan online sehingga nanti banyak informasi, banyak hal yang bisa kita dapatkan tentang kondisi dan perkembangan ma'had kita. Jadi kita ingin membangun sebuah bi'ah, sebuah lingkungan yang baik ya. Lingkungan yang baik itu, dan kita berusaha menciptakan lingkungan yang baik, yang soleh ketika kita berada di ma'had dan juga lingkungan yang soleh yang berada di rumah kita masing-masing. Tentunya kalau di ma'had lebih bersandar kepada asatidzah ya. Tetapi kalau seandainya di ma'had ya di rumah itu tentunya bersandarnya nanti kepada kedua orang tuanya dan siapa saja yang menjadi penghuni di rumahnya. Makanya untuk membangun nuansa kebersamaan dan untuk membangun nuansa nuansa Islami yang baik di ma'had maupun di rumah, maka kita mencoba untuk membangun lingkungan tadi dengan saling bersharing, berbagi ilmu, sehingga nanti kita berusaha soleh di ma'had, soleh di rumah dan di lingkungan kita semuanya, insya Allah. Itu ya, Us Ais sebagai pembuka. Mungkin waktu kami kembalikan kepada Us Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Khairuddin atas perkata yang telah disampaikan. Kemudian menginjak acara selanjutnya, yakni inti daripada pertemuan wali santri pada malam hari ini yang akan dipandu oleh beliau Ustadz Khairuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Kembali lagi ya, karena sesuai urutan moderator. Umat sekalian, nanti insya Allah di akhir sekitar 5 atau 10 menit kita buka pertanyaan dan juga kalau ada yang bertanya seputar ma'had ya, nanti bisa ditanyakan entah itu bagian sekretaris, bagian ma'had, secara umum, bagian sekretaris, bendahara, bagian pendidikan, tahfidz, itu mungkin seputar dunia kesantrian. Nanti kalau ada yang tanyakan, nanti bisa ditanyakan. Ya. Sebagai acuan nanti bisa dilihat di Kaldik ya, kalender pendidikan secara umum nih, agenda besar yang secara umum yang akan dilaksanakan di akhir tahun ini antara bulan Mei, Juni, Juli, ya, itu kemarin sudah di-share dari
bagian ma'had, nanti bisa dilihat Abah Umah, nanti kalau sekiranya ada yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan sehingga nanti bisa menambah informasi baik kita tentang kondisi ma'had kita. Sehingga nanti kalau yang jauh mungkin mau pulang tiketnya kapan dibeli dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat ancang-ancang dari kalender yang sudah ditentukan sehingga nanti mempermudah pekondisian semuanya. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi materi tentang bagaimana tarbiyatul abna, bagaimana kita mendidik anak kita. Jadi satu hal yang perlu kita pahami Bapak-Bapak, jenengan sebagai abi uminya, sebagai bapak ibunya, sebagai ayah dan mama ya, itu cuma sebagai wasilah, cuma sebagai asbabul hidayah, cuma sebagai sebab kita mengarahkan anak-anak kita ini menjadi baik. Tetapi perlu dipahami, yang bisa menjadikan baik itu adalah hidayah taufik, yang bisa memberikan hidayah taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik dan tidaknya anak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Dan kita para asatidzah, para guru, para ustadz-ustadzah, mereka yang berada di ma'had itu cuma sebagai perantara ya, atau mungkin sebagai wasilah, sebagai sebab Allah itu menurunkan hidayah taufik. Selebihnya semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada wewenang sama sekali untuk bisa merubah anak kita, anak jenengan itu santri-santri kita ini menjadi baik, tetapi kita cuma berusaha semaksimal mungkin memunculkan bi'ah yang baik dengan harapan anak-anak kita ini nanti menjadi tumbuh berkembang menjadi baik. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kemarin sempat saya bacakan sebuah ayat yang berbicara tentang Nabi Isa dan dia pernah menceritakan tentang ibunya. Jadi Nabi Isa itu pernah mengatakan, nanti bisa dilihat surat Maryam ayat 30 sampai 32 ya. Di situ Allah mengatakan tetapi mengisahkan tentang Maryam yang ketika itu tentang Nabi Isa yang ketika itu Nabi Isa pernah mengatakan Inni Abdullahi, saya ini hambanya Allah. Tentu dari sini bisa dipahami Nabi Isa itu adalah hambanya Allah, bukan sebagai Tuhan. Ya. Karena ada agama tertentu yang sampai menuhankan Isa. Ya. Ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu, kemudian Tuhan Bapa. Sehingga sampai menuhankan Nabi Isa. Jadi di sini dinyatakan Nabi Isa dalam agama Islam adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba. Artinya ketika dia sebagai hamba, dia tidak berwenang untuk bisa menjadikan orang itu baik, ya, bisa merubah orang itu menjadi baik atau merubah orang itu menjadi sesat. Tetapi dia cuma sebagai wasilah dan nanti Allah yang menentukan jadi baik ataukah tidak. Di sini Allah mengatakan ini Abdullahi, kata Isa, saya ini adalah hamba Allah, ataniyal kitabah, Allah telah memberikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah itu sudah menjadikanku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan saya itu dijadikan Allah menjadi orang yang selalu memberikan keberkahan dimanapun saya berada. Wa usoni bis sholah, dan Allah mewasiatkan kepada saya untuk selalu melaksanakan sholat, wa zakah, dan membayar zakat, madum tu hayya, selama saya masih hidup. Jadi membuktikan kalau di sini Nabi Isa itu bukan seorang Nabi Isa itu bukan seorang bukan seorang Tuhan atau bukan seseorang yang disembah, tetapi dia dia adalah hamba seperti kita yang juga melaksanakan sholat dan juga membayar zakat selama hidupnya. Ya. Wabarom biwalidati, dan Nabi Isa mengatakan saya itu juga berbakti kepada ibu saya. Kenapa kok tidak disebutkan biwalidayya, kepada kedua orang tua saya? Karena Nabi Isa punyanya cuma seorang ibu. Ya. Punyanya cuma seorang ibu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan beliau mengatakan, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai hamba yang jabbaron, yang keras, syakian, yang selalu menyusahkan atau selalu membuat kondisi tidak baik. Makanya dari sini seakan-akan menenangkan Nabi Isa, ya. Beliau ini orangnya suka berbakti kepada ibunya. Ya. Ciri orang soleh itu, Abah Umah, ini PR ya bagi jenengan dan juga bagi saya pribadi. Ya.
ternyata kalau kita itu pengen anak kita itu berbakti kepada kita buktikan kalau masih ada orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Jadi jangan dipikir berbakti kita kepada kedua orang tua itu sebagai beban yang seakan-akan itu membebani kehidupan kita. Nanti cara berpikirnya kita itu nanti juga menjadi cara berpikirnya anak-anak kita juga akhirnya. Anak-anak kita pun akhirnya juga akan berpikir kita sebagai orang tua itu seakan-akan menjadi beban bagi anak-anak kita di usia senja kita atau di usia ketika kita sudah tidak bisa seproduktif hari ini. Oke. Makanya kalau kita hari ini berbakti kepada kedua orang tua itu adalah contoh kita memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan suatu saat kita sambil mengharap kepada Allah, ya Rabb, jadikan kami itu sebagai orang tua yang nanti anak-anak kami itu juga bisa berbakti kepada kami. Sebagaimana kita juga berusaha berbakti, memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Jadi tidak ada bedanya nanti antara orang tua dan mertua. Itu sama-sama kedua orang tua kita. Maksudnya sama-sama orang tua kita juga. Baik mertua maupun orang tua. Karena ngapunten, tidak ada sejarahnya mantan orang tua. Kalau mantan istri, mantan suami itu pasti ada, ya. Kok kan nggih bojone si kae, kok kan nggih istrine si kae itu ada. Tapi kalau anak ini enggak ada mantan anak gitu ya. Sudah keluar kemudian dibilang, "Oh itu mantan anaknya." Enggak ada. Adanya dia tetap sebagai orang tua. Makanya karena mereka itu adalah sebagai kedua orang tua kita, maka yang terbaik adalah kita tetap memberikan baron, berbakti, biwalidati. Kalau punya dua orang tua berarti biwalidayya ya, dengan kedua orang tua kita selama mereka masih hidup maupun sudah meninggal. Karena berbaktinya kita kepada kedua orang tua itu akan menjadikan anak kita itu insya Allah nanti akan berbakti kepada kita. Jadi ngapunten, lelahnya kita kalau ngurus orang tua sudah di usia senja, capeknya kita mengurus orang tua yang sudah di usia lanjut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, ini adalah sebagai kebaikan kita berbakti di usia senja mereka. Dan kita juga berharap suatu saat anak-anak kita itu juga berbakti sebagaimana kita berusaha memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua kita. Walam yaj'alni, dan Nabi Isa itu mengatakan, dan Allah itu tidak menjadikan saya hamba yang jabaran syaqiyya, hamba yang keras, bengis, kejam, galak dan lain sebagainya kepada orang tua maupun kepada yang lainnya. Karena Nabi Isa ini karakternya lemah lembut, karakternya lemah lembut, soleh, lemah lembut, tidak ambisi tentang persoalan dunia, tidak berhasrat kepada kepada manusia, kepada lawan jenis dan sebagainya, karena terlalu solehnya, sampai ngapunten, karena terlalu solehnya Nabi Isa dan terlalu solehahnya Maryam, sampai Allah itu tidak menikahkan Maryam dengan siapapun. Dan saking solehnya Isa juga, sampai Allah itu juga tidak menikahkan Isa ini dengan wanita di dunia hari ini. Sampai beliau Allah ambil. Artinya di sini adalah sebagai pembuktian, sebagai bukti yang luar biasa bahwasanya Allah SWT itu menjadikan Nabi Isa ini adalah contoh keteladanan dalam kesolehan, baik dalam berdakwah maupun dalam berbakti kepada orang tuanya. Ngapunten, dalam Al-Quran nyaris tidak disebutkan tentang kisah-kisah Nabi yang berbakti kepada kedua orang tuanya secara jelas. Kalau ada kisahnya Ismail kepada bapaknya Ibrahim, kalau ada kisahnya Nabi Ibrahim yang ketika menasihati ayahnya Azar, gitu, atau mungkin Nabi Ismail ketika mau disembelih, bukti berbaktinya, tetapi tidak disebutkan tentang bentuk kebaktiannya. Tetapi kalau di sini Nabi Isa ini disebutkan barom biwalidati, ibu saya dia itu Allah takdirkan berbakti kepada ibunya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah tidak menjadikannya Nabi Isa ini orang yang bengis, syakian, orang yang yusahke dan lain sebagainya. Nah, fangdu ila qalihi atani, maka kita bisa melihat dalam ayat ini itu dinyatakan
atani, Allah mendatangkan saya kepada saya, memberikan kepada saya, wa ja'alani, Allah menjadikan saya, wa ja'alani, ada 2 kali kalimat ja'alani, dia menjadikan saya, wa lam yaj'alni, dan tidak menjadikan saya. Artinya, wa kadzalika fangdur ila qouli ta'ala, dan kita juga bisa melihat firman Allah, wa ja'alna Maryama wa ummahu ayatan. Dan Allah telah menjadikan anaknya Maryam, berarti Nabi Isa, wa ummahu, dan ibunya berarti Maryam itu sendiri, ayatan, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari ayat ini bisa kita pahami, famanil ladzi atahu, siapakah yang mendatangkan kitab suci kepada napa? Kepada Nabi Isa. Tidak lain dialah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa manal ladzi ja'alahu, dan siapakah yang menjadikan menjadikan Isa itu kemudian menjadi seorang nabi, menjadikan Nabi Isa itu adalah manusia yang selalu memberikan keberkahan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya di sana ada sebuah pertanyaan. Wa manil ladzi lam yaj'alhu, dan siapakah yang bisa menjadikan menjadikan Nabi Isa itu tidak menjadi manusia yang bengis dan lain sebagainya. Karena ada kalimat lam yaj'alhu, Allah tidak menjadikannya. Ya. Nah, innahu, maka perlu dipahami, yang menjadikan atau yang tidak menjadikan dalam ayat ini, innahu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi yang menjadikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Falaysa lil abdi min amrihi syai'un. Makanya tidaklah ada bagi seorang hamba itu min amri, dari urusannya sesuatu pun. Artinya kita sebagai hamba sekalian, ya, itu tidak ada tidak ada urusan untuk menjadikan mereka itu baik dan lain sebagainya. Itu semuanya kehendaknya Allah, ya. Ngapunten ya, kalau kita itu Allah takdirkan punya anak yang baik, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan doa kita dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata sudah kita kondisikan, ngapunten ya, bahasa kita ini sudah kita pondokkan, sudah berusaha kita jadikan anak kita baik dan lain sebagainya, ternyata kok ya padha wae, ya. Ya padha wae, bahkan kadang mungkin ngapunten, wis dipondokke bane kok mandar luweh luweh sangar daripada yang luweh tidak lebih baik daripada yang tidak pernah masuk pondok dan lain sebagainya. Tapi apa Uma, yang perlu dinilai itu adalah usaha kita, bukan hasilnya. Hasil itu adalah terserah Allah, ya. Kayak kita nyari rezeki ini kali. Kalau kita nyari rezeki belum keluar rumah sudah ngeluh duluan, nanti nggak jadi nyari rezeki ya. Kita pagi berangkat keluar rumah gitu ya. Kemudian apa? Itu sudah maido dulu, sudah resah dulu. Ini nanti apa dapat uang nih seharian. Sudah resah duluan, padahal belum keluar rumah. Ya. Mau keluar rumah itu bawa dorong bakso, keluarnya sore pada asar, itu sudah lihat langit itu mendung itu. Ini nanti laku tidak, itu jadi sudah resah duluan. Jadi yang perlu dipahami adalah nyari rezeki itu adalah ibadah, tapi hasil itu serahkan kepada Allah, ya. Karena untuk hasil itu adalah sudah jatah, ya. Seperti itu juga kita mendidik anak kita. Berikan tarbiyah pendidikan yang terbaik di tempat yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan uang yang terbaik, dengan waktu yang terbaik, dengan semua yang terbaik yang kita miliki untuk anak-anak kita. Untuk hasil kita berdoa kepada Allah SWT. Ikhtiar maksimal, doanya juga kencang. Selanjutnya apa? Tawakalna Allah. Kita bertawakal kepada Allah atas hasilnya. Ya. Kalaupun nanti ngapunten sudah berusaha luar biasa ternyata hasilnya belum seperti yang kita harapkan, yo berarti kita memang takdirnya Allah itu cuma minta kemudian apa? Setelah itu kita serahkan pada Allah, yaitu berarti apa? Hasil itu berarti sesuai dengan apa yang Allah jatahkan kepada Allah yang Allah jatahkan kepada kita semuanya. Ya, ngapunten. Nabi Nuh itu anaknya Kan'an juga tidak soleh, kafir. Istrinya Nabi Nuh itu ada 2, paham saya. Yang satunya beriman, satunya tidak. Yang satunya beriman nanti kemudian apa? Menghasilkan keturunan seperti Yafis, Ham, Yafus, kemudian nanti dari 3 keturunan ini berkembang menjadi keturunan sampai kita ini. Jadi ada yang mengatakan kita ini termasuk keturunan Nabi Nuh. Kenapa? Karena ketika kapal itu diangkat Allah, maka semua makhluk yang di permukaan bumi itu meninggal. Bahasanya ngatain. Tinggallah orang-orang yang
orang-orang yang beriman. Tetapi Nabi Nuh juga pernah punya istri dan nama anaknya Kanan. Kanan ini tidak beriman dengan istri Nabi Nuh yang lainnya. Ya, sampai Allah tenggelamkan. Artinya sekelasnya apakah Nabi Nuh tidak mendakwai? Masya Allah ya. Nabi Nuh itu hampir tiap malam, bahkan mungkin tiap malam ya, sebelum tidur mengatakan tidur, dakwah istrinya tentang kalimat tauhid, tentang keimanan kepada Allah SWT. Tapi apa? Ternyata Allah belum mentakdirkan beriman bapaknya tadi, anaknya tadi, dan termasuk ibunya. Makanya dari sini Abu Masa sekalian, falaisal abdi min amri syai'un, kita itu sebagai hamba tidak ada urusan bagi kita itu untuk bisa merubah takdirnya Allah sedikit pun. Maka bagi kita faradina billahi robban, maka kita itu harus ridho Allah itu sebagai Tuhan, wabil islami dinan, dan Islam itu sebagai agama, wabi Muhammadin nabi rasulan, dan Nabi Muhammad itu adalah sebagai rasul. Makanya wahadal ibn al-aq ala didzakarullah subhanahu wa ta'ala fi kitabi, ada juga kisah Bapak-bapak sekalian tentang karakter seorang anak yang pernah berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Waqad azanghullahu wa huwa yaqulu liwalidayhi. Itu dan Allah sudah menghardiknya, menceritakan tentang dia ini untuk memberikan batas-batasan kepada anak itu ketika dia itu mengucapkan sebuah kalimat kepada kedua orang tuanya. Dalam surat Al-Ahqaf ya, nanti bisa dilihat ayat 17 sampai 18, Allah mengatakan uffil lakuma ataidanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastanghisanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awalin. Jadi di situ ada sebuah ungkapan, kalian itu aufil lakuma, jangan mengucapkan kalimat uf kepada kedua orang tua. Ya. Uf itu kalimat ngapunten, kalimat dialog yang paling rendah. Ya. Kenapa Allah cuma memberikan contoh kalimat dialog yang lebih rendah? Berarti yang di atasnya itu jauh lebih durhaka kepada kedua orang tua. Contoh sederhana ya. Kita mengucapkan ngapunten, le tukokno gula gah. Le belikan minyak gah. Kalimat gah ini sudah menjadi bagian dari uf ya. Uf itu kan itu maksudnya mungkin bahasa kita cuma lisan ya. Le jemurannya tolong diambil. Terus lisan kita tidak mengucapkan kata, cuma gini. Cuma gini tau ya. Benar. Atau kita cuma sekedar ngambil nafas saja. Le ambilkan jemurannya, kita ngambil nafas gini, Pak. Gitu. Cuma reaksi tubuh yang ambil nafas dikeluarkan ini sudah reaksi penolakan. Yang ini bisa jadi sudah bahasa tubuh kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Karena Allah ngai contoh yang paling terendah. Ya, contoh yang terendah. Makanya bahkan sampai ulama itu ada yang mengatakan ketika ada orang tua yang tidak berani menasihati anaknya dikarenakan anaknya tadi kalau dinasihati marah, itu sudah bagian kedurhakaan anak kepada kedua orang tuanya. Nggih, ngapunten. Misalnya kita sekarang orang tua, tapi kita masih punya orang tua, nggih. Kita orang tua bagi anak-anak kita, tapi kita masih menjadi seorang anak bagi orang tua kita yang masih hidup. Contoh misalnya, ketika orang tua kita itu nyuruh kepada kita, nggih, dengan sebuah suruhan, terus kita menolak, itu bisa jadi sebuah kedurhakaan. Kalau kita ternyata bisa, kita jawabnya tidak mau. Atau orang tua kita itu ternyata tidak berani menasihati kita. Kenapa? Kalau dinasihati muring marah gitu. Nah, itu ya, muring marah. Saya pernah dapat cerita, mudah-mudahan tidak menimpa kita ya. Suatu saat saya pernah silaturahmi ke salah seorang saudara kita muslim gitu. Ketika saya sampai di rumahnya, ketemunya ibunya atau bapaknya ketika itu ibunya, saya ingat saya. Itu apa? Ketika saya bertamu, ampunten Bu, si Mas ini ada. Oh iya ada Pak, ada Mas. Pripun ngapunten badhe kepanggih sirih. Ibunya ini jawabannya apa? Ngapunten Mas, tiyangnya nembe tilam iki. Oh ngoten, nggih pun mboten napa. Tapi setelah itu ibu ini mengatakan apa? Dia mengatakan, ngapunten Mas, saya tidak berani membangunkan. Lah kenapa Bu tidak berani membangunkan? Ngapunten Mas, dia itu kalau tak bangunkan itu nesu. Dia kalau saya bangun marah. Marah
orang tua tidak berani membangunkan, orang tua tidak berani menasihati anak gara-gara sebuah reaksi anak ketika diberikan nasihat, ini bisa jadi adalah bahasa durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya. Masya Allah ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini tidak termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya ngapunten Bapak Ibu sekalian, Bapak Mas sekalian, kalau saya melihat anak yang jenengan, niki rata-rata kan umur 1, 2, 3 SMP. Berarti umur jenengan tuh hari ini mungkin di antara 30, 35, 40, 45 sampai 50-an tahun. Mungkin. Ya. Rata-rata mungkin seperti itu. Jarang yang di atas 50 ya. Walaupun ada 1, 2. Kemudian, kenapa? Kemudian saya yakin di antara kita masih banyak yang punya orang tua. Ya. Masih banyak yang punya orang tua. Makanya ngapunten, sikap anak kita kepada kita hari ini adalah hasil dari sikap kita kepada kedua orang tua kita. Bisa jadi seperti itu. Jadi kedua anak kita yang bersikap hari ini kepada kita, entah kok anak kita kok anakku kok ampunan kalau ketemu saya ngrekeli, bahasa ngrekeli apa itu. Anak saya ini kalau ketemu saya kok nesunan, anak saya ini kalau ketemu saya kok ketoknya bahasanya didengarkan telinga itu sama sekali tidak bisa enak gitu ya. Anak saya itu kalau ketemu saya kok tidak ada tata keramanya. Anak saya itu kalau ketemu saya kok di wajah mukanya itu sudah menyeramkan kayak neraka dan sebagainya. Dan sebagainya. Ngapunten, bisa jadi itu memang sikap anaknya yang kurang beradab, butuh kita berikan tarbiyah yang baik biar mereka lebih beradab, tapi bisa jadi itu adalah hasil dari sikap kita dulu kepada kedua orang tua kita yang mungkin bersikap yang sama. Sehingga Allah itu menurunkan karakter tadi kepada anak-anak kita. Ngapunten kalau ada bahasanya buah itu jatuh tidak jauh dari dari pohonnya gitu. Jadi bahasanya kita itu buah itu tidak jauh dari pohonnya, dari kedua orang tuanya. Jadi anak kita itu secara karakter eh secara min aksarinas rata-rata manusia itu sikapnya tidak mereka tidak jauh dari kedua orang tuanya. Makanya dalam ayat Al-Quran ini, nanti bisa dilihat surat Al-Ahqaf, ini dikisahkan ufillakuma. Jadi, ata'idhanini an ukhroja wa qad kholatil qurunu min qabli wa huma yastanghisanillaha. Ketika itu diceritakan bagaimana anak itu, dia itu durhaka kepada kedua orang tua. Bukankah kisah semacam ini sudah pernah ada di zaman-zaman sebelumnya? Wahuma akhirnya orang tua tadi karena anaknya tadi angel diatur bacaan ya, mereka yastanghisanillaha istinghosah. Istinghosah itu adalah istinghosah itu beda dengan isti'anah. Kalau isti'anah itu memohon kepada Allah tapi kondisi kita baik-baik saja. Contoh, anak kita hari ini soleh ya. Terus kita Nah, nasta'inu billah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Itu karena anak kita sudah baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi soleh, bisa rezeki lancar. Tapi sekarang sudah sesuai harapan kita, mereka soleh. Nah, ini yang kita mintakan, boleh juga nanti ke depan mintakan mereka tambah, mereka tambah soleh. Tapi, apa mas sekalian, dalam Al-Quran ini menggunakan kalimat istanghisanillah, memohon. Memohon di sini, istinghosah itu sama memohon pertolongan kepada Allah. Tapi bedanya dengan isti'anah, kalau isti'anah itu memohon, tapi kondisi anak-anak kita ini baik-baik saja. Tapi kalau istinghosah, yastanghisani, kita mohon pada Allah, sedangkan anak kita ini dalam kondisinya tidak baik-baik saja. Ya. Nakal, anggar dikendalikan, dikandani genting-andani, diucapkan satu kalimat nyaurinya 10 kalimat, kedekatan emosional dengan kita sangat-sangat kurang. Ya. Bahkan kadang kita ketemu anak orang itu lebih bahagia daripada ketemu anaknya sendiri, lebih suka menyapa anaknya orang dengan cara yang terbaik daripada nyapa anaknya sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah bahasa-bahasa yang sering muncul dalam kehidupan harian kita. Makanya di sini diperintahkan oleh Allah yastanghisanillah. Jadi ketika melihat anaknya itu kondisinya tidak baik-baik saja, kita yastanghisanillah, sampai kedua orang tua itu minta kepada Allah, wailaka amin, ya, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah hak benar, fayaqulu ma hadza illa satirul awalin. Jadi kisah ini mengkisahkan
ada seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, dinasihati bapak ibunya. Nggih. Apa jawabannya anak tadi? Pak, bacanya ngeten, "Le, bikin ra beriman sampai mlebu neraka," bahasanya. Kowe semuanya kowe beribadah kepada Allah dan lain sebagainya. Dinasihati. Tapi jawab bapak anaknya nawa, fayaqulu mahada. Pak iki opo iki? Kowe ngebahasa kita ngapunten. Sik mbok omong iki opo, Pak? Yang kamu ucapkan itu apa, Pak? Yang kamu nasihatkan kepada kami itu apa, Pak? Dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjawab nawa, illa asatirul awalin, Pak. Sik mbok omong ke ini tidaklah hanya sebagai nawa asatirul awalin. Tidaklah itu hanya sebagai nawa kisah-kisah dongeng orang-orang yang terdahulu, ya. Ulaikal ladzina haqqa 'alaihimul qaul fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wa insi innahum kanu khasirin. Mereka itulah adalah orang-orang yang apa? Haqqa 'alaihimul qaul, yang telah dibenarkan perkataan mereka fi umamin, di umat-umat sebelum kita, min qablihim, dari umat jin dan manusia, innahum kanu khasirin. Nanti orang-orang yang ketika dinasihati orang tuanya tidak nurut dan lain sebagainya, selama nasihatnya tadi benar, maka kanu kanu khosirin. Innahum kanu khosirin. Nanti mereka itu adalah menjadi orang-orang yang rugi. Masya Allah ya. Ini PR besar bahwa sekalian. Kita mentarbihana itu ngapunten ya. Mentarbihana itu ngapunten, tidak bisa disamben. Ya. Harus mencurahkan yang terbaik dalam berbagai sisi. Karena ngapunten, bukannya sok-sokan gitu ya. Kenapa? Karena ngapunten, pertanggungjawaban besar kita besok di hadapan Allah tentang anak kita ini juga besar. Ya, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu juga besar. Tapi kalau kita sudah mencurahkan tenaga, pikiran, harta, dan semua sudah kita curahkan untuk anak kita, kok hasil anak kita tidak seperti yang kita harapkan, kita besok punya hujah di hadapan Allah. Ya Rabb, ketika Allah menanyakan kepada kita, bagaimana amanah yang saya amanahkan kepada engkau? Anakmu bagaimana? Kita bisa punya hujah, ya Rob, ngapunten. Saya dulu sudah mencurahkan semua potensi yang saya miliki. Saya golek dite ya tenanan ya Allah. Awan bengi sikil tak nggo sirah bacane. Sirah tak nggo sikil, bengi tak nggo awan tak nggo bengi. Ora-ora antas malang-malang putung, pantang menyerah ngene. Nah, sampai nanti tubuh berkalang tanah. Jadi tidak menyerah. Allah akan menilai dari situ insya Allah. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ngapunten, Abah Rumah memasukkan anak kita di ma'had dan sebagainya. Ini mudah-mudahan cara kita untuk besok tanggung jawab kita di hadapan Allah itu mudah-mudahan ringan dengan kita mencoba mentarbiyah yang terbaik anak-anak kita ini. Ngapunten, kalau dunia Abah Rumah insya Allah sudah Allah jatah ya. Kalau kita sebagai orang beriman itu jangan apa? Jangan takut tentang dunia tentang harta anak kita, tentang besok anak kita itu mau urip opo gitu. Kadang itu ada yang menanyakan, aku wis tuwa sumben anakku urip ora, sumben anakku itu mangane opo gitu. So, kalau saya ditanya itu sumben mangane opo? Mangane sego tak jawab ngoten. Lah sumben piye? Ya rasa piye mangane nggo tangan tengen. Lah engko itu duit pura selama hidup insyaallah masih dijatah rezeki. Lah engko yang itu piye berarti sudah tidak dijatah rezeki. Kalau tidak dijatah rezeki berarti sudah mati. Kata Imam Syafi'i ini kali ya, Bapak ya. Kata Imam Syafi'i itu kalau masih hidup berarti masih dijatah rezeki. Tapi kalau nanti meninggal ada yang menguburkan kita insya Allah, kata Imam Syafi'i. Artinya dunia ini tidak perlu kita takutkan. Tapi yang kita takutkan adalah ketika kita diberi amanah yang wujudnya anak tadi, kita tidak mengkondisikan mereka dengan pengkondisian yang terbaik versi kita. Versi seorang muslim. Karena kita tidak tahu kita itu besok di surga atau di neraka. Ya. Tapi kadang kita, ngapunten ya, kita itu termasuk bahwa termasuk saya sendiri, termasuk kita semuanya, kadang kita ini terlalu mengkhawatirkan tentang dunia kita. Tetapi kita tidak mengkhawatirkan tentang akhirat kita. Akhirat kita itu di surga atau di neraka itu kadang sama sekali tidak dikhawatirkan. Tondornya tidak mengkhawatirkan akhirat kita, napa? Contoh sederhana ya, ngapunten. Sholat kita yo telat biasa, tidak qiraatul Quran yo biasa, tidak sholat sunnah yo kita anggap biasa sekali, tidak sedekah yo biasa sekali, tidak puasa juga kita anggap biasa sekali, ya. Kemudian menyakiti orang yo biasa sekali, kemudian gibah orang yo enteng sekali, dan lain sebagainya. Berarti kan ini seakan-akan kita tidak mengkhawatirkan akhirat kita.
ya. Tidak mengkhawatirkan akhirat. Tapi kita kerja itu masya Allah luar biasa ya. Sengingirong meledak itu wis kerja, gitu ya. Sampai sore itu baru pulang. Ya, saya itu pernah ketemu salah satu masyarakat itu berangkat kerjanya anaknya belum bangun, pulang kerjanya anaknya sudah tidur. Masya Allah ya. Baik sebenarnya itu juga baik sebenarnya ya. Karena dia berjuang maisha untuk keluarganya. Tapi ngapunten, setakut itu, seserus itu kita mengejar dunia ini, tapi berapa keseriusan kita mengejar akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhubungan dengan materi ini, bagaimana seriusnya kita ketika kita merawat, ngopeni, memelihara, menjaga tumbuh kembang anak-anak kita ini. Apakah itu sudah sesuai dengan haknya anak yang kita berikan sehingga nanti meringankan kita pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya doakan nanti anak Abu Humani semuanya soleh-solehah semua ya. Kita selalu mendoakan ya. Makanya ngapunten Abu Umah, saya itu kalau ngisi kajian atau apapun, saya itu sering saya sampaikan doa, saya doakan rezekinya Abu Umar semuanya dimanapun tempat itu penutupannya sering saya sampaikan mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semuanya jamaah lancar semuanya. Nih, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh-solehah semuanya. Kenapa? Sebenarnya doa itu saya sedang mendoakan diri sendiri sebenarnya. Nah, kenapa? Karena anak-anak kita ini sering saya sampaikan soleh-solehah semuanya. Mereka amanah terberat kita, amanah yang berada di pundak kita, yang mereka berada di bawah pertanggungjawaban kita. Ya, di bawah pertanggungjawaban kita. Dan ini nanti pertanggungjawaban kita di hadapan Allah besar ya terhadap anak-anak kita yang kita rawat ini. Makanya kita kadang kita doakan seperti itu sebenarnya kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Ngerti ya? Makanya faman dzalladzi azanghahu wa man dzalladzi andallahu. Maka dari sini kalimat ini siapakah yang menjadikan anak tadi durhaka? Terus siapakah yang menjadikan Andallahu yang menjadikan anak atau di antara keluarga kita itu sesat? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa umat sekalian, sering-seringlah berdoa, ya muqallibal qulub. Kalau di sini dinyatakan muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik. Mantapkan hati kami itu di atas keimanan kepadamu. Wa ya musyarrifal qulub, syarrif qulubana ila ta'atik. Wahai yang menggonjang-ganjingkan, musyarrif itu adalah yang merubah hati kita dan lain sebagainya. Syarrif qulubana, maka rubah hati kami, jadikan hati kami itu ila ta'atika, menuju kepada ketaatan kepadamu. Artinya taat yang kita bangun untuk anak-anak kita ini mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan yang kita lakukan kepada Allah dan juga nanti bisa berasar kepada anak-anak kita. Wa aslih Allahumma lana fi dzurriyyatina. Dan kita harus berdoa juga, ya Allah, Allahumma aslih. Ya Allah, perbaikilah. Aslih itu soleh dan solehkan. Ya Allah, perbaikilah. Siapa? Fi dzurriyyatina, anak keturunan kita. Anak keturunan itu berarti apa, Homa? Bukan cuma anak kita tok, tapi sampai nanti anaknya anak kita, anaknya anak kita. Jadi sampai cucu, sampai anak, sampai cucu, sampai cicit, sampai canggah dan lain sebagainya. Itu apa? Kita berdoa, ya Allah, aslih fi dzurriyyatina. Perbaikilah anak keturunan kami. Wahab lana min azwajina, dan ya Allah, berikanlah dari pendamping-pendamping kami, ya, pendamping-pendamping kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami atau keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata, ya. Ini adalah doa sakinah ya. Sering-sering baca Abang Mas ya. Kalau nanti di rumah kalau enak masalah baru ngapunten suami istri rodok tarung, meskipun tidak tarung ayam ya. Baru enak masalah, entah itu saling diam-diaman, ngambek, muring, mutung dan sebagainya ya. Mungkin kita ada masalah dengan mertua kita, mungkin kita ada masalah dengan orang tua kita, mungkin kita ada masalah dengan anak-anak kita,
mungkin antara kita ada yang masalah dengan menantu kita, dengan apa siapapun atau dengan tempat kerja kita dan lain sebagainya maka nanti apa mintalah doa kepada Allah terutama yang berada di rumah ya karena ngapunten sehebatnya kita di luar ngapunten apa ya sehebatnya kita di luar yang paling memberikan ketenangan kepada kita tetap yang berada di rumah ya bahwa kita itu nyaman di luar tapi pulangnya kita tetap ke rumah lagi ya tapi kalau yang di rumah itu tidak memberikan kenyamanan nanti di rumah itu koyo ngapun deh rumahnya tapi kayak neraka ndak ada gojekan ndak ada sapaan ndak ada candaan dan lain sebagainya makanya ngapunten ngeten apa Mbak ngapunten ya saya pernah dapat teori dari seorang ulama itu ya itu cuma teori ya tapi nanti prakteknya berusaha itu apa sering-seringkan munculkan bahas perkara-perkara yang tidak penting di dalam rumah perkara sik ra penting yang bahas utang ini kan penting ya apa ya bahas jagungan ini kan penting ya bahas bayaran syahriah anak itu penting kadang gaji rong dicekel gaji rong dicekel itu pikirannya sudah berpikir iya tanggung ini itu no rong kecekel kuwi entek sih dan lain sebagainya makanya Bapak Mas kalian sering kan munculkan dalam rumah itu dialog ringan yang tidak berarti apa-apa yang tidak penting-penting kadang perlu dibahas. Kenapa? Kadang itu yang bisa menjadikan keakraban dalam rumah tangga kita. Ya. Gojek-gojekan yang tidak penting. Itu yang nanti menjadikan apa? Rumah tangga itu kadang iso sakinah. Karena kalau semuanya yang penting yang dibahas, akhirnya apa? Enake gur tegang, enake gur dipikir ning ra dilaksanake dan lain sebagainya. Ya. Ini yang terakhir, apa misalnya kalian? Jadi, wahab lana min azwajina, ya Allah, jadikanlah dari pendamping-pendamping kami, wa dzurriyyatina dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata. Sebagai penyejuk mata, wa ja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikanlah bagi orang-orang yang bertakwa, itu adalah sebagai imam-imam kami. Ya, punten. Berarti ini kalau kita mengimami diri kita sendiri, berarti kita berdoa kita jadi orang yang bertakwa. Kalau kita itu sebagai laki-laki ya, termasuk abah umas, para abah, para bapak sekalian, para abi semuanya, jenengan semuanya sebagai imam di dalam rumah, maka berusaha untuk menjadi mutakin. Ya. Kalau belum mutakin, setidaknya ibunya yang berusaha menjadikan ayahnya tadi ayah yang mutakin, mengingatkan tentang ketaatan, mengingatkan tentang kesabaran, mengingatkan tentang kewajiban seorang suami dan lain sebagainya. Sering ya Bapak Mas sekalian, saya kalau ketemu santri itu saya sering menyampaikan, ya. Saya sering menyampaikan itu dengan dari hati yang paling dalam saya itu sering saya menyampaikan Bapak. Mbak-mbak sekalian, ya. Jadi saya itu sangat berharap sekali keluarga antum itu sudah sesoleh yang antum harapkan. Tapi kalau belum soleh, saya berharap antum yang menjadi pioner mensolehkan keluarga. Ya, mensolehkan keluarga. Bersyukurlah, saya sering sampaikan. Kalau orang tua antum mengingatkan sholat, mengingatkan qiraatul Quran. Tapi kalau ternyata di rumah tidak ada yang mengingatkan sholat, tidak ada yang mengingatkan qiraatul Quran, maka antum sebagai pioner, penggerak yang mengingatkan orang tua dan adik kakak untuk sholat, untuk qiraatul Quran, untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Jangan ikuti arus, nanti ikuti arus itu mengikuti keluarganya ran jago sholat, akhirnya sak santrinya ran jago sholat. Keluarganya ran qiraatul Quran, akhirnya sak keluarga tidak pernah ada suara Al-Quran. Akhirnya membentuk karakter keluarga. Sering saya sampaikan Abu Umar. Jadi nanti bisa ditanyakan kepada santrinya, biar nanti saling mengingatkan. Betul ya? Itu aja mungkin Abu Umar. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas materi yang lainnya sedikit, tapi bisa saling mengingatkan kita, ya, karena karena ada ulama itu mengatakan kajian terbaik itu adalah qollah wadalla, sedikit tapi bisa memberikan inspirasi, mengarahkan kita menjadi lebih baik. Nah, kita berharap, tapi kalau terlalu panjang takutnya nanti mendolimi waktu jenengan. Karena ampun dan ngisi ketemu langsung itu beda dengan ngisi lewat online gitu ya.
Ya, online itu kadang didengarkan sambil tiduran, Pak ini kebablas turu. Sampai HP ini lupa mematikan. Ketika dibuka ternyata yang dia ada di Zoom atau game itu tinggal kita tok. Kadang kenapa? Jadi itu terjadi. Insya Allah. Nah, itu aja. Mungkin Abu Mas sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang datang. Saya doakan rezeki Abah Humah semuanya lancar, urusan anaknya, bayarnya semuanya lancar, baik yang di pondok maupun yang di rumah. Semua urusan keuangannya lancar, anak-anaknya semuanya soleh-solehah sebagaimana yang diharapkan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan bisa berkumpul di dunia, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti di surganya nanti insyaallah. Selebihnya kembalikan kepada moderator Ais. Sekian Akhirudawana. Nanti kalau ada pertanyaan, biar forum lain-lain sama moderator insyaallah. Akhirudawana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Khairuddin atas kajian yang telah disampaikan. Kemudian menginjak acara selanjutnya, yakni tanya jawab nggak Abah Umah. Monggo jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan seputar pondok atau santri. Monggo, Abu Umar kalau ditanyakan. Oh ya, sedikit Abu Umar menambahi ya, sambil nanti kalau ada yang bertanya. Ngapunten, nanti pas Idul Adha itu, insya Allah ada perpulangan ya, tapi nanti infonya kita infokan menyusul insya Allah. Ya, ada perpulangan karena Idul Adha, ya, biasanya di hari tasyrik itu dan lebarannya biasanya kan liburan, meskipun di pondok juga tetap liburan. Nanti waktunya kapan diinformasikan insya Allah. Nah, ngapunten Abu Umar, kemarin kita sempat mengamankan proposal ya. Hanya satu, itu proposal kurban. Nanti Abu Umar yang ingin ikut kurban di Ma'had bisa disampaikan ke kami atau ke ustadzah yang lainnya monggo. Mau titip kambingnya langsung monggo, mau titip uang kemudian kita carikan monggo, semuanya saya. Dan pondok Abu Umar, saya informasikan ya, pondok hari ini jual beli kambing juga karena dalam rangka untuk ya nanti hasilnya kita pakai untuk ma'had gitu ya, kalau ada keuntungan. Artinya nanti kalau Abah Umar kok pengen golek mendo kambing seperti yang kita share, nanti bisa lewat nomor yang tertera di grup yang itu, yang mengurusnya adalah Lisda itu lazisnya pondok. Ya, nanti bisa lewat situ, dan ada beberapa kambing yang sempat di-share, nanti bisa lewat situ. Kalau biasanya kalau mendekati hari H-nya, nanti pesanan itu banyak sekali. Jadi nanti bagi Bapak Umah yang pengen nitip uang misalnya ya, bisa, atau kalau misalnya mau nitip kambingnya langsung juga bisa. Ya. Kemudian kemarin ngapunten sempat nitip proposal ini kok, ngapunten ya Bapak. Kemarin kita nitipkan ke santri itu satu proposal kurban, nanti bisa disampaikan di ngapunten misalnya di masjid yang dekat dengan Abah Umar, atau masjid lain manapun tidak apa-apa. Dan nanti pengambilannya gimana? Di situ tertera nomor HP ya Bapak, di proposal itu. Nanti kalau dapat biar menghubungi nomor yang tertera. Fungsinya Bapak Umar, kenapa kok kurban ini kita galakkan betul untuk ada hasilnya lebih maksimal. Ngapunten. Karena ternyata kalau di mat itu kan beda ya. Kalau di mat lain itu kan daging diolah paling 1-2 bulan habis. Tapi kalau kita ini kan kita tandu di freezer besar Bang. Jadi freezer itu bisa muat kintalan daging ya. Dan bisa tahan karena kita punya freezer yang cukup besar. Kalau cuma 2-3 kintal insya Allah bisa muat ini. Nah itu
nanti itu digunakan untuk menyimpan daging, dan pengalaman yang sudah itu bisa awet sampai 8, bisa terpakai, bukan awet ya, kalau awetnya 1 tahun lebih insya Allah masih, tapi itu bisa digunakan itu sekitar 10-an bulan mungkin daging itu, tapi cuma kadang kita olah di event-event tertentu ya, kita olah pas puasa Senin Kemis, atau kita olah pas di event-event spesial, itu kadang kita olah. Ternyata itu juga sangat membantu untuk operasional ma'had kita. Itu operasional ma'had kita. Jadi jujur apa Uma, sebenarnya operasional ma'had itu jika mengandalkan dari syahriyah santri, bukan cuma sekedar kurang, tapi sangat kurang. Sehingga nanti di antara wasilahnya adalah kita dengan strategi-strategi yang berbeda untuk tetap semuanya bisa jalan. Dan di antara untuk jalan adalah dengan adanya daging kurban tadi yang kita awetkan dalam tempat penyimpanan khusus tadi. Nah, Abu Umar, itu sebagai informasi. Nanti kalau santrinya belum bawa, pas perpulangan bisa diminta, kemudian bisa disampaikan di masjid-masjid yang terdekat atau dimanapun. Nanti sudah ada panitia kita, tim kita yang insya Allah akan mengambil kurban-kurban tadi insya Allah. Sepenting di daerah yang terjangkau ya. Kan tidak mungkin ngambil kambing di Palembang, itu tidak mungkin ya. Atau di Sleman atau yang wilayah Jogja. Nah, kan yang sekitar Surakarta Raya, insya Allah nanti bisa kita kondisikan. Ngatan sedikit tambahan, monggo kalau ada tambahan kita kembalikan ke moderator Ais. Monggo Pak Umar, jika ada pertanyaan. Ketinggalan pun boten enten bisa ditutup mohon. Oke, mungkin jika tidak ada, ya mungkin sedikit ini tadi kajian untuk penutup. Ya Bapak Abah Umar wali santri yang kami hormati, seperti yang beliau sampaikan tadi, Ustaz Khairuddin, anak-anak yang hari ini Allah titipkan kepada kita bukan sekedar untuk dibesarkan, tetapi juga untuk dibimbing menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Sebagai pengasuh, kami meyakini bahwa pendidikan terlahir dari sinergi antara rumah dan pesantren. Apa yang diajarkan di pesantren akan semakin kuat apabila didukung dengan doa, perhatian, dan keteladanan dari orang tua di rumah. Semoga Allah memudahkan langkah kita dalam mendidik putri-putri kita menjadi generasi solihah yang membanggakan orang tua, agama, dan bangsa, insya Allah. Menuju acara selanjutnya, ya penutup. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.